Baik, mahasiswa, kita masuk kepada part yang ketiga di sesi yang kedua ini. Kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu apa itu masalah. Jadi, mengapa demikian? Kita awali dengan problem riset, karena di dalam penelitian, kegiatan riset itu baru bisa kita kerjakan, baru bisa kita lakukan kalau kita sudah menemukan sebuah masalah. Nah, pertanyaannya, apa yang kita sebut dengan masalah di dalam penelitian? Itu yang akan kita sedikit gambarkan, bahwa ketika masalah tidak kita ketemukan, maka kita belum bisa masuk ke dalam kegiatan yang kita sebut dengan kegiatan penelitian itu. Nah, apa masalah? Banyak orang memberikan definisi yang agak rumit sebenarnya, tetapi bahasa yang sederhana, bahwa masalah penelitian itu adalah adanya kesenjangan, adanya gap antara fakta dengan apa yang seharusnya, atau adanya kesenjangan antara dasein dengan dasolen. Apa yang seharusnya berdasarkan teori, apa yang seharusnya berdasarkan prosedur, tetapi ketika kita bandingkan dengan fakta-fakta yang ada di hadapan kita, ternyata antara fakta dengan teori itu tidak sejalan. Antara fakta dengan apa yang seharusnya kita harapkan itu tidak sejalan. Nah, ketika itu ada celah, ada gap, ada kesenjangan antara fakta dengan seharusnya, maka itulah awal untuk kita untuk dapat masuk menemukan masalah. Jadi kita identifikasi dulu, masalah itu adalah kesenjangan antara fakta dengan apa yang seharusnya. Nah, kesenjangan itu bisa kita lihat dari beberapa aspek. Kesenjangan antara fakta dengan hasil penelitian atau hasil studi yang terdahulu atau yang sudah dilakukan orang. Ketika kita bandingkan hasil studi orang dengan apa yang terjadi ya pada hari ini, ketika itu ada kesenjangan, ada gap, ada celah, maka kita bisa masuk di sana untuk mengangkat masalah itu menjadi sebuah masalah penelitian atau masalah riset. Yang kedua, kesenjangan bisa dilihat dari informasi yang kita inginkan, yang ingin kita jadikan sebagai jawaban pertanyaan kita itu belum ada. Katakanlah kita tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan masalah yang menjadi pemikiran kita, tetapi ketika kita sudah baca di mana saja literatur, kemudian bertanya kepada pakar dan yang lainnya, kita belum puas dengan jawaban itu, maka di sana kita bisa menangkap bahwa pertanyaan kita itu menjadi sebuah masalah untuk bisa kita angkat, sehingga kita bisa mencari jawaban dari apa yang kita pertanyakan. Yang ketiga, kesenjangan itu bisa dilihat dari informasi-informasi yang ada sekarang ini sudah lengkap atau tidak. Ketika informasi yang kita butuhkan itu tidak lengkap, sudah kita cari referensi, kita cari literatur yang ada, kita cari informasi yang lain, tapi belum memuaskan kita juga, maka itu menjadi celah bagi kita sebagai sebuah kesenjangan yang bisa kita angkat menjadi masalah penelitian. Kemudian masalah juga berangkat bisa didapat dari pertentangan dari berbagai pendapat para ahli yang sudah dimunculkan dalam bentuk teori-teori. Nah, mungkin saja kita ketika melakukan kajian kepustakaan, kita menemukan ada beberapa teori yang memang secara eksplisit dia bertentangan antara satu teori dengan teori lainnya. Nah, kemudian ini juga akan membingungkan kita, maka kita akan angkat pertentangan itu menjadi sebuah masalah untuk dapat kita pastikan yang mana yang sebenarnya teori itu relevan dengan fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang pertama bisa kita lihat, what is the problem, apa masalah penelitian kita.
Masalah adalah kesenjangan antara fakta dengan seharusnya. Kesenjangan itu bisa lihat dari kesenjangan hasil studi terdahulu atau hasil penelitian orang, kemudian informasi yang kita peroleh atau yang kita inginkan itu belum ada, atau informasinya belum lengkap, kemudian ada perbedaan-perbedaan di dalam pandangan secara teori. Itu yang menjadi sumber untuk kita mendapat celah ataupun kesenjangan ataupun gap antara fakta dengan apa yang seharusnya terjadi. Nah, harapan kesenjangan itu kalau kita lebih dekatkan lagi ke dalam problem riset kita, nah tadi sudah kita sampaikan antara harapan dengan fakta. Harapan itu biasa disebut dengan das Sollen, kemudian fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita itu disebut dengan das Sollen. Ketika kita bandingkan itu terjadi kesenjangan. Nah, di dalam bidang kesehatan akan lebih mudah kita untuk membandingkan beberapa indikator untuk mendapatkan masalah penelitian. Bisa pertama kita membandingkan antara target dengan yang terjadi. Nah, di Puskesmas biasanya ataupun di institusi kesehatan setiap tahun dia membuat target kinerjanya, target imunisasi di wilayah kerjanya Puskesmas A itu 90%. Katakanlah itu target. Tetapi di akhir tahun didapatkan pelaksanaan imunisasi hanya sebesar 60%. Nah, di situ ada celah, ada gap bahwa antara fakta dengan apa yang seharusnya itu belum sesuai. Ada gap antara 60 sampai dengan 90%. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, mengapa target yang sudah ditetapkan di awal tahun itu tidak tercapai. Nah, di sanalah kita mendapatkan masalah yang memang perlu kita cari tahu penyebab sehingga target itu tidak tercapai. Bisa juga dilihat dari sisi tujuan. Apa yang ingin kita capai? Ternyata dari 10 tujuan itu hanya tercapai 5 tujuan. Nah, mengapa ini tujuan yang sudah kita tentukan dahulu atau di awal kegiatan dia tidak tercapai? Tentu ini menjadi sebuah kesenjangan yang memang perlu kita cari tahu penyebab dari tidak tercapainya tujuannya. Kemudian dari sisi sasaran, begitu juga. Jadi ini banyak sekali sasaran, kemudian prosedur kerja. Nah, kalau berangkat dari SOP, itu ya, prosedur kerja di dalam melakukan screening atau melakukan kegiatan monitoring, tentu ada SOP-nya. Tetapi kadang-kadang tenaga kesehatan tidak melakukan seluruh kegiatan berdasarkan standar operasionalnya. Nah, ketika kita bandingkan antara teori, antara prosedur yang seharusnya dilakukan dengan fakta, dengan apa yang dia kerjakan, ini selalu berbeda atau bertolak belakang. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita, mengapa prosedur yang sudah ditetapkan tidak dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Bisa dari sisi konsep, bisa dari sisi kebijakan-kebijakan kesehatan. Nah, kebijakan-kebijakan ini juga banyak yang tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam substansi kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, inilah yang perlu kita tangkap, kemudian kita bandingkan antara fakta dengan apa yang seharusnya, sehingga kita bisa dengan mudah untuk menangkap dan mengangkat sebuah masalah, dan masalah itu memang perlu untuk dilakukan kegiatan penelitian. Oke, kita masuk sedikit lebih dalam di dalam proses identifikasi. Nah, pertanyaan selalu muncul ketika kita mendapatkan masalah yang sudah kita identifikasi di awal tadi, kapan sebuah masalah itu dapat kita kembangkan atau merupakan masalah yang memang memerlukan penelitian. Jadi kapan sebuah masalah itu dapat kita kembangkan dan merupakan masalah penelitian yang memang perlu dicari jawabannya menggunakan kegiatan penelitian. Ada dua faktor utama. Pertama, bahwa masalah yang kita angkat itu memang harus dapat dijawab secara empiris. Ini harus kita jawab dulu. Apakah memang masalah yang kita temukan itu dapat kita jawab
dengan cara empiris. Cara empiris artinya dapat kita jawab nantinya dengan melakukan proses pengambilan data di lapangan. Jadi data di lapangan itu menjadi faktor kunci karena kita berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah berarti kita berpikir dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan deduktif dengan menggunakan teori-teori yang ada, kemudian kita lakukan dengan pendekatan induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, ketika ini bisa kita lakukan, pengumpulan datanya, ada nggak data itu di lapangan? Kalau ada, mungkin kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah masalah penelitian. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah apakah jawaban di dalam pertanyaan penelitian kita itu atau masalah yang kita angkat itu jawabannya lebih dari satu. Kalau jawabannya hanya satu saja, artinya sudah pasti. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Itu pertanyaannya. Kalau itu menjadi sebuah pertanyaan masalah atau pertanyaan penelitian, tentu dari sisi empiris sulit untuk kita jawab. Kemungkinan jawabannya tentu hanya satu. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pertanyaan yang akan kita ajukan itu bisa dijawab lebih dari satu jawaban kemungkinannya, maka masalah yang kita temukan itu sebenarnya sudah layak untuk kita angkat menjadi sebuah masalah penelitian. Jadi dasarnya dua, yang paling umum kita harus pertanyakan sehingga masalah yang kita angkat itu lebih mudah untuk bisa kita jawab, kemudian layak untuk diteliti. Kemudian ada di dalam bidang kesehatan itu kriteria yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menseleksi masalah-masalah yang sudah kita identifikasi di awal tadinya. Nah, kriteria yang kita gunakan, kita bisa gunakan kriteria Cummings and Halley. Di kriteria ini menggunakan 5 kriteria yang disebut dengan kriteria Finer atau Finer. F itu adalah visible, I itu adalah interesting, N itu adalah novel, E itu adalah ethical atau etika, R itu adalah relevant atau relevansi. Jadi 5 indikator ini bisa kita gunakan di dalam proses menseleksi sehingga kita bisa mendapatkan masalah. Yang kita temukan bisa saja 2 atau 3 masalah, kemudian kita seleksi berdasarkan kriteria ini sehingga lahirlah atau dapatlah masalah yang lebih visible, masalah yang lebih layak secara ilmiah untuk dapat kita jadikan sebagai masalah penelitian kita. Pertama itu visible. Visible itu bicara dari sisi kemampuan. Jadi ketika masalah yang kita dapatkan itu sudah kita identifikasi tadinya, kemudian kita pertanyakan dari sisi visibility-nya, ada kemampuan dari sisi subjek penelitiannya. Artinya apa? Artinya kita pertanyakan kira-kira ketika kita ingin menjawab masalah yang kita angkat ini, kita bisa tidak mendapatkan subjek penelitiannya yang akan kita jadikan sebagai sumber informasi atau data kita. Kalau subjek penelitiannya ada, artinya dia sudah layak untuk dari sisi visible-nya. Kemudian dari sisi dananya akan menjadi pertimbangan juga. Apakah dana yang dibutuhkan itu tidak terlalu besarkah? Apakah kita sanggup untuk menyelesaikannya menggunakan dana yang besar? Kemudian dari sisi waktu, sisi alat, dan keahlian kita di dalam mencoba untuk mencari jawaban dari pertanyaan kita. Nah, ini yang harus kita pertanyakan masalah itu, sehingga ketika itu memenuhi dari sisi visibility, artinya seleksi indikator pertama itu bisa kita lewati. Yang kedua, seleksinya bisa kita gunakan interesting, menarik atau tidak, dari sisi penelitinya. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian, tentu kita harus tertarik dulu dengan masalah yang akan kita angkat. Nah, kalau kita tidak tertarik dari awal, artinya kita kemungkinan besar akan gagal di dalam menyelesaikan kegiatan penelitian ini. Atau kemungkinan kita akan melakukan proses manipulasi, proses menggunakan berbagai cara atau merekayasa sehingga data ataupun lainnya bisa kita
kita lakukan dengan tidak ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan indikator novel atau nilai-nilai baru. Yang diharapkan dari masalah yang kita angkat, artinya kita ingin mengemukakan sesuatu hal yang baru. Jadi ada nilai-nilai kebaruan yang kita peroleh ketika masalah itu akan kita selesaikan. Kemudian dari sisi novel juga kita bisa gunakan nantinya untuk membantah atau mengkonfirmasi penemuan-penemuan terdahulu. Jadi kalau kita membaca jurnal-jurnal yang sudah dipublish, ya, kemudian kita bandingkan, oh ternyata ada keraguan-raguan kita di dalam menarik kesimpulan pada hasil penelitian orang. Kemudian untuk meyakinkan kembali atau melakukan proses membantah hasil penelitian orang, kita melakukan kegiatan penelitian yang serupa, tetapi dengan metodologi atau hal-hal lainnya yang berbeda. Nah, itu akan memunculkan novelty atau nilai-nilai baru. Yang ketiga bisa juga dari sisi apakah masalah yang kita angkat itu dapat melengkapi atau mengembangkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau penelitian yang terdahulu. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi novelty. Tetapi untuk penelitian-penelitian S1, S2 ini tidak menjadi persyarat yang utama, karena memang kita kesulitan di dalam upaya untuk mencari masalah-masalah yang baru, masalah-masalah yang belum pernah diteliti orang. Tapi untuk yang tahapan disertasi ini menjadi titik kunci di dalam kegiatan penelitian. Ada novelty yang lahir dari hasil penelitian kita. Yang keempat yaitu dari sisi ethical. Jadi ethical yaitu berbicara etika. Karena di dalam penelitian-penelitian kesehatan kita selalu menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. Nah, ketika manusia menjadi subjek penelitian, artinya kita berhadapan dengan persoalan etika. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin mengangkat masalah yang sudah kita temukan. Apakah nanti tidak bersentuhan dengan persoalan etika? Apakah tidak mengganggu privasi dari subjek penelitian kita? Itu yang berkaitan dengan etika. Yang kelima adalah relevan. Nah, relevansi artinya masalah yang kita angkat itu tentu harus berhubungan atau berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang sedang kita geluti. Kemudian terkait dengan persoalan-persoalan tata laksana pasien atau kebijakan-kebijakan kesehatan. Tentu ini warna dari bidang-bidang yang akan kita geluti itu. Ataupun kalau bidang ilmu kita Kesmas, tentu kita selalu melakukan bidang penelitiannya arahnya ke lebih promotif dan preventif pada berbagai level-level kesehatan. Ketiga, relevansinya juga bisa hasil penelitiannya nanti dijadikan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, inilah 5 indikator yang bisa kita gunakan di samping yang 2 tadinya. Jadi, kalau kita ingin lebih rinci lagi, kita dapatkan 5 masalah. Dari 5 masalah itu coba kita screening, kita seleksi dulu menggunakan kriteria Viner ini dari Kumin. Sehingga kita dapat memilih dari 5 itu 1 masalah yang lebih layak dan yang lebih up to date untuk dapat kita jadikan sebagai masalah penelitian. Saya rasa demikian untuk yang ketiga ini.